Nah, Ishak dan Ismail. Ismail nggak ada jadi nabi, yang jadi nabi semua dari kalangan Ishak. Tapi beda. Apa bedanya? Kalangan Ishak jadi nabi, tapi bukan untuk seluruh manusia. Semua dari kalangan Ishak, mulai daripada Yakub, lalu kemudian Yusuf, lalu kemudian lanjut lagi ke bawah sampai Musa, sampai Isa Al-Masih, semuanya Allah katakan kalian cuma diutus untuk Bani Israel, gak lebih, bukan untuk manusia. Maka Anda tidak pernah akan menemukan kata-kata Musa atau kata-kata Isa, ya ayuhan nas, gak mungkin, gak ada, karena mereka bukan diutus untuk manusia. Paham sampai di sini? Mereka diutus untuk siapa? Maka Musa dalam Al-Quran selalu bilang, ya Bani Israel. Isa selalu berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Mereka nggak pernah bilang, ya ayuhan nas, nggak ada. Karena mereka nggak pernah diutus untuk manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Tapi dari jalur ini kosong sama sekali, nggak ada nabi. Ratusan tahun nggak ada nabi. Bahkan kemudian terus menerus selama lagi tahun nggak ada nabi. Saking nggak ada ngingetin lagi tentang fungsi nabi, tentang Allah, sampai Ka'bah jadi tempat pusat penyembahan berhala. Tapi hati-hati, kalau kita nggak pernah dakwah lagi, kalau kita kemudian diam dan nggak mau ngomong tentang Islam, suatu hari nanti bisa jadi seperti itu. Kalau kita nggak dakwah, anak-anak kita nggak tersentuh dakwah, kita nggak peduli sama sekali tentang generasi muda, ada masanya kasusnya kayak Ka'bah. Tempat penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba berubah jadi tempat penyembahan berhala. Kenapa? Gara-gara nggak ada nabi. Itu kondisi Mekah ketika dibiarkan nggak ada dakwah. Tapi memang itu sudah qadarullah. Allah kemudian tidak menurunkan dari Ismail untuk mempersiapkan satu orang istimewa. Yang diambil semua dari golongan Ishak. Bisa dipahami sampai di sini sekalian. Disitulah tempat lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kondisi orang-orang ancur lebur, menjadikan Ka'bah sebagai tempat registrasi berhala. Jadi setiap kabilah registrasi berhala. Ini berhala saya. Apa ini? Roti. Roti, iya. Tapi ini apa? Tuhan. Tuhanmu roti. Iya, saya baru buat kemarin. Kemudian itu apa? Registrasi depan Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu lebih 300 berhala, dan setiap tahun mereka kemudian tawafin berhala-berhala mereka, dan mereka bukan menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun. Bisa dipahami ya? Berdakwah 13 tahun, makanya mereka dibilang Quraisy jahiliyah. Tahu nggak kenapa jahiliyah? Karena mereka bodoh. Karena mereka itu kemudian mikirnya aneh. Coba bayangin, roti buat sendiri, sesembahan. Kalau lapar tuh hanya dimakan. Tahu sekalian? Jahil nggak kira-kira? Jahil, makanya aneh. Diturunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 13 tahun di sana, hasilnya ditolak mentah-mentah, hancur lebur. Kenapa ditolak? Bukan karena Rasul nggak pintar, bukan karena Rasul nggak baik, bukan karena Rasul nggak bagus lisannya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang berdakwah, banyak orang nggak suka, biasa. Coba kita dibanding Rasul, kira-kira ada bandingannya atau tidak? Nggak ada. Tapi Rasul dilempari kotoran, Rasul dicekik lehernya karena dakwah, Rasul dimaki padahal nasabnya paling bagus, akhlaknya paling bagus, tapi dimaki orang. Felix Xiao siapa? Ibu-ibu siapa? Kalau Rasul digituin, lantas kalau kita mau dakwah nggak digituin, lantas kita siapa? Baru kemudian difitnah dikit, itulah memang jalannya. Paham ibu sekalian? Setelah kemudian dakwah 13 tahun, nggak menemukan kemudian pengikut kecuali cuma puluhan orang saja, malah bertambah-tambah kemudian siksaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.